Senang sekali untuk bicara, mengajarkan firman Tuhan di rumah sendiri, di keluarga sendiri. Dan hari ini kita mau belajar tentang sebuah tema yaitu teamwork atau kerja kelompok atau bekerja sama. Dan ini merupakan nilai yang kita percayai sebagai gereja. Selama beberapa minggu dan setiap tahun kita belajar tentang values, fiesta yang kita percaya. Yang pertama adalah family, yang kedua adalah integrity, yang ketiga adalah enthusiasm, yang keempat adalah family, dan ini yang kelima adalah teamwork. Dan semakin kita menghidupi nilai yang kita percaya, hidup kita semakin bernilai, semakin asin seperti garam. Dan kita gak akan pernah ditinggalkan oleh sesama kita. Di bisnis, di keluarga, kita akan menjadi orang-orang yang disayangi, dihormati oleh Tuhan dan oleh manusia. Nah, kalau disuruh pilih, Bapak Ibu Saudara lebih seneng hidup sendiri atau sama-sama? Siapa yang lebih pilih, enakan hidup sendiri kayaknya. Makan sendiri, libur sendiri, ke gereja sendiri, ulang tahun sendiri. Coba bayangin ulang tahun sendiri. Kita beli kue tart sendiri, cake, lalu kita beli kado sendiri. Mas, kira-kira kalau kado baju untuk pria seumur ini bagusnya apa? Acaranya apa Pak? Ulang tahun. Yang ulang tahun siapa? Saya. Oh, dipilihin. Wah, kita senang. Lalu booking restoran, Pak, boleh booking ruangan khusus, private room. Acara apa ya? Acara ulang tahun. Berapa orang kira-kira hadir? 1 orang aja. Tapi ada minimum charge loh Pak, 10 juta. Gak apa-apa, yang penting untuk 1 orang aja. Udah ditutup untuk kita. Akhirnya kita datang ke restoran itu. Lalu kita makan sendiri. Terus nyalain lilin. Mas bisa punya pinjam kayak korek gak? Kita nyalain. Kita nyanyi, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday dear myself, happy birthday to me. Hooray, happy birthday. Udah gitu, oh iya belum doa ya. Aku doa untuk diri aku sendiri ya. Bapak yang baik, aku berdoa untuk aku yang berulang tahun, berkati aku supaya aku panjang umur, sehat, diberkati dan tetap sendirian. Amin. Belum foto, karena mau sendirian mas keluar mas, privacy. Lalu kita pasang tripod kita, biasa kalau kebaktian ini berapa detik di setnya? Buat touch up, 3, 5, 10 detik. Oke, let's say 3 detik, 1, 2, 3. Gimana? Ada perubahan, masih ingin sendiri? Siapa yang milih lebih enak hidup sendiri? Oke, siapa yang pilih untuk hidup bersama-sama? Udah mikir, angkat tangan. Resikonya apa kalau hidup sama-sama? Ketemu yang pelit, yang suka telat, yang ngeselin, yang suka gosipin kita, yang suka sikat kita, tusuk kita dari belakang. Ulang lagi tanya, siapa yang milih hidup sendiri? Siapa yang milih hidup bersama-sama? Tetap dengan segala resikonya. Ya, bagus sekali. Berarti nilai ini tertanam. Karena itu adalah gaya hidup dari Tuhan kita. Kalau kita baca Kejadian 1, firman Tuhan bilang apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan saya, kita, Bapa, Putra, Roh Kudus. Waktu Yesus datang ke muka bumi ini, dia mau selamatkan manusia. Dia bisa selamatkan manusia sendirian gak? Bisa, orang dia Yesus turun ke dunia aja bisa kok. Dia pilih, lahir dari Maria. Dia pilih Maria. Bisa gak? Waktu dia lagi jalannya lihat laut, ada laut mati, laut merah, Danau Galilea. Biar pada bertobat pakai tsunami aja. Tsunami, tada! Bisa. Tapi enggak, dia pakai jalur normal. Dia pilih 12 muridnya yang baik-baik sekali. Siapa yang keras kepala dan suka ngelawan? Loh? Enggak pernah baca Alkitab? Siapa yang nyangkalin Yesus? Siapa yang jual Yesus? Murid-muridnya enggak sempurna. Yang nyangkal dia ada lagi siapa namanya yang enggak percaya? Thomas. Dia bilang sebelum aku masukkan jariku ke tangan yang berlubang, aku gak akan percaya. Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Gak mudah, Yesus lewati masa-masa yang gak mudah kerja bersama-sama. Lalu waktu dia lagi susah banget tuh, lagi mau mati di kayu salib, katanya peluhnya, keringatnya seperti menyerupai darah. Sementara dia lagi ketakutan, murid-muridnya ngapain? Praise and worship dalam nama Yesus. Enggak tidur semuanya. Kalau kita jadi Yesus kita apain? Kita
Kita setrum itu murid-murid kayak begitu. Makanya kita gak pernah jadi Yesus. Lihat, gak ada yang asik diajak teamwork. Tapi Yesus tetap memutuskan untuk bekerja secara teamwork. So kita mau belajar satu tema yaitu Together Forever. Kok kayak judul lagu Pastor? Iya, saya pinjam dari judul lagu biar keren. Together Forever. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kok udah belum? Selamanya oh. Oke, saya buka catatan dulu. Together forever. Mari kita lihat ayatnya dulu. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Teamwork, kerja sama. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Aduh, susah gak sih rukun? Siapa yang keluarganya adik, kakak, ipar, mertua, orang tua, anak, suami, istri gak pernah ribut. Rukun dari kawin sampai sekarang. Siapa yang pernah ribut? Gak cocok. Oke. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi saat kita rukun, teamworknya kompak, minyak itu bicara pengurapan tuh turun. Pengurapan tuh kemampuan untuk melakukan firman. Kemampuan untuk melakukan tugas-tugas dari Tuhan. Termasuk bisnis, termasuk kuliah. Itu ada pengurapan Tuhan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun bicara mengenai kesejukan. Bapak ibu saudara waktu masuk ke GB Gilgal rasanya apa? Dingin itu AC. Enggak, maksudnya tuh kok kayaknya damai, sejuk. Lihat guru anaknya, lihat pastornya, lihat asirnya tuh aduh kayaknya peace banget di dalam. Yuk baca ayat berikutnya. Mulai dari kata sebab, 2, 3. Sebab kesanalah Tuhan, yang semangat. 2, 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana? Ke orang yang hidup rukun. Ke orang yang hidup bersatu. Ke orang yang ngerti teamwork tuh kayak gimana. Kemana? Ke sini. Kemana? Ke PIK. Karena tadi saya suruh pilih siapa yang lebih senang sendirian. Nggak ada angkat tangan. Siapa yang senang hidup sama-sama teamwork. Ke sini Tuhan perintahkan. Jadi dari sinilah saya suka ngomong, jangan suka kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Karena kalau kita bersatu aja, rukun aja, itu kita gak perlu ngejar berkat, berkat yang ngejar kita. Tuhan perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Makanya nilai ini saya ambil jadi nilai dari GBI Gilgal. Bapak Ibu Saudara bisa ambil karena ini gak dipaten, ini ada di firman Tuhan. Makanya GBI Gilgal hanya mulai dengan 1 juta rupiah, gak punya sound system, gak punya apa, cuma punya visi dari Tuhan, cuma punya Tuhan, tapi kita punya kesatuan. Makanya yang jalan sama-sama kita rata-rata lama. 27 tahun, 24 tahun, 25 tahun, gak selalu cocok. We is more important than I. Buat apa kita menang tapi goal gak tercapai. If you want to go fast, go alone. Kalau mau pergi cepat, pergilah sendiri. If you want to go far, tapi kalau kita mau perginya jauh, mungkin gak secepat kalau kita sendiri, go together. Pergi cepat belum tentu pergi jauh. Siapa yang pernah ngalamin ke gereja telat? Aku aja pernah kok, oke. Biasanya telat gara-gara apa? Macet. Kedua, karena tidak disiplin. 3, pernah disebabkan karena salah satu anggota keluarga, suami, istri atau anak. Lebih ke suami, istri atau anak biasanya? Istri, Pak, istri. Oke. Posisi dari mobil udah contoh saya aja biar nggak ada keributan. Ini pengalaman saya. Saya kan gak mau telat kan. Duh kok lama ya. Kalau gak sabar, ntar ribut. Kalau sabar, telat. Sekali saya coba saya klakson. Tin. Udah. Isi saya turun. Ini di awal-awal pernikahan. Nah apa Lus? Ya jangan suka klakson-klakson.
Kenapa? Jadi senewan. Kamu lagi begini-gini senewan katanya. Terus yang gak enak aja katanya. Oh, jadi lain kali gimana? Ya kasih tau aja mau pergi. Jadi saya udah pakai sepatu tali. Kalau belum turun kasih tau aja mau pergi. Jadi mesti turun mobil lagi. Kan kalau masuk rumah peraturannya harus buka sepatu. Males gak? Kalau udah nalin terus buka lagi. Aku kan yang model kalau begini keganjel kan. Jadi kayaknya untuk masuk lagi. Saya bilang, sayang nanti gak keburu. Nada gak boleh salah loh. Saya yang telat nih, kita gini. Kenapa akhirnya 20 tahun pernikahan saya masih sama istri saya ke gereja? Karena saya mau jalan sama-sama di jangka panjang. Jadi lebih enak menikah atau enggak? Apa nih cuma saya doang, ya udahlah. Nah, atas dasar itu sekarang makanya satu-satunya gereja di Indonesia yang jemaatnya telat gak pernah marah, Juan Mogi. Karena begitu ada yang telat saya langsung bilang begini, ini orang nilai gila banget, teamwork, kebersamaan. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Oke, siap belajar tentang teamwork? Siapa yang pengen hidupnya Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya? Aku juga angkat tangan. Nah, ini belajar nih. Beberapa prinsip untuk membangun nilai teamwork. Yang pertama, memiliki teamwork yang benar. Memiliki teamwork yang benar. Untuk memiliki teamwork yang benar dimulai dari memilih teamwork yang benar. Memilih baru memiliki. Siapa sih teamwork kita? Saya kasih beberapa contoh. Kita dengan Tuhan tuh teamwork. Kita yang ordinary, teamwork sama Tuhan yang ekstra. Jadi extraordinary. Kita akan melihat, mengalami dan melakukan hal-hal yang extraordinary. Kita yang natural, kita teamwork sama Tuhan yang super, jadi apa? Supernatural. Kita akan mengalami dan melakukan perkara-perkara yang supranatural. Benar kan? Itu Alkitab bilang kan, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh dan lain sebagainya. Kita teamwork sama Tuhan. Tapi kenapa banyak orang Kristen dalam hidupnya nggak ngalami sesuatu yang Alkitab tadi tulis. Ngalami Tuhan, ngalami extraordinary, nggak ngalami Tuhan perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sedangkan dia partner sama partner yang paling hebat. Orang partner sama perusahaan besar udah bangga, aku partneran sama dia. Terus teman-teman begini, wow. Kenapa? Karena hebat sekali. Restoran-restoran sekarang partner berapa? 7 orang, 12 orang punya satu restoran. Karena ini punya network sendiri, ini punya follower sendiri. Kalau digabungkan, boom, restorannya maju. Kita partner, kita teamwork sama Yesus Tuhan yang punya langit, bumi, beserta segala isinya. Itu punya dia. Nah harusnya hidup kita berubah. Harusnya hidup kita maju. Harusnya hidup kita berbuah. Nah berarti yang salah partner kita atau kita? Yang salah partner kita atau kita? Berarti yang harus berubah siapa? Dia mah tetap setia, dia tetap sabar, dia tetap sayang, dia tetap penuh hikmat. Mungkin kita yang gak sabar, kita yang gak setia, sehingga partnershipnya gak berjalan. Sekarang pertanyaannya gini, kira-kira kita salah pilih Yesus jadi partner hidup kita gak? Sahabat kita, juru selamat kita, gak salah kan? Pilihan udah benar. Berarti nanti masuk poin kedua dan ketiga. Sekarang contoh berikut suami dan istri. Pak, jawab dong, pendetanya tanya, Pak. Yang merasa jenis kelaminnya laki-laki, Pak. Yang di sebelah istrinya salah pilih enggak? Yang di sebelah istrinya salah pilih enggak? Oke, mungkin wanita lebih jujur ya, Bu. Yang di sebelah suaminya salah, aku aja sampai gak berani lihat. Yang di sebelah suaminya salah pilih enggak? Berarti nggak harus kalau timnya kompak, Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya dong. Iya kan? Jadi lihat istrinya ke sebelah, ini tim saya. Jangan main-main. Pulang dari sini Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sekarang yang single. Dulu waktu saya jadi jemaat saya paling seneng pertanyaan ini. Siapa yang masih single belum menikah dan ingin menikah? Kan kalau ada yang gengsi gini, untuk ketahuan kita belum. Justru itu saatnya. Dimana yang ngelihat bukan yang single. Calon-calon mertua semua lihat, boleh juga tuh, boleh. Kiri-kiri arah jam 3 begitu langsung. Oke, saya kasih kesempatan sekali lagi. Kairos ini gak akan pernah datang sekali lagi. Siapa yang masih single dan punya rencana mau menikah tapi sekarang belum ada pasangan? Si. Buka mata lebar-lebar, karena begitu salah pilih partner, selesai kita.
Yang udah terlambat masih ada harapan. Nanti di nomor 2, nomor 3 jawabannya. Oke, di gereja. Bapak Ibu Saudara yakin udah pilih gereja Gilgal menjadi rumahnya, jemaat lokalnya? How many of you sure that GBI Gilgal is your home church? Berapa banyak yang yakin bahwa Tuhan taruh kita di GBI Gilgal? Mau teamwork nih? Kita pertama harus milih, karena saya nggak bisa masuk ke bagian yang kedua. Kalau kita masih ragu, ya saya lagi meraba-raba, jangan dulu. Karena kita harus pilih dulu, kalau udah yakin Yesus Juru Selamat dan Tuhan, ini tim kita akan masuk ke langkah kedua. Kalau suami ini benar, yang kita udah pilih, ini istri yang kita pilih 20 tahun yang lalu, yang tercantik, terseksi, terhebat di seluruh kampus. Pak, kita bisa masuk ke nomor 2 dan nomor 3. Kalau kita yakin GBI Gilgal, rumah kita bisa masuk ke nomor 2, nomor 3. Nah, di dagang, pernah ketemu orang yang kira pecah dalam bisnis? Joinan pakai tuntutan, udah bawa pengacara segala. Wah, udah pakai main segala macam cara. Wah, saya sakit sekali Pak sama dia. Dulu tuh orang kelihatan pinter banget Pak. Genius Pak. Wah, angka tuh di luar kepala dia Pak. Cermat, detail. Ternyata dia yang tusuk saya Pak. Dia yang cia saya Pak. Lihat, karena kita salah memilih partner. Jadi kalau pengen punya teamwork, yang pertama adalah memiliki teamwork yang benar, dimulai dari pilihan yang benar, makanya harus doa. Kita milih pemimpin aja, syaratnya yang pertama punya apa? Karakter dulu nomor 1. C pertama karakter. Yang kedua apa? Kompetens, kemampuan. Buat apa punya kemampuan tapi karakternya hancur. Tapi kalau karakternya bagus tapi nggak bisa apa-apa kan juga capek juga kan. Yang ketiga adalah punya chemistry, nyambung, klik. Makanya saya bilang gini, untuk kenal orang perlu waktu. Dan harus kita lihat buah-buahnya. Buahnya bagus nggak? Jangan keburu cinta. Jangan keburu, aduh kayaknya gue cocok deh, udah partner deh, udah tanam deh 10 miliar. Jangan, it takes time to know people. Baru yang keempat, culture. Ini poin yang pertama. Memiliki teamwork yang benar. Baru yang kedua, kalau teamworknya udah benar, kejar tujuan yang benar. Karena seringkali partnernya udah benar, timnya udah benar, tapi tujuannya salah. Kembali ke contoh yang tadi. Udah yakin ya, kita pilih Yesus, kita mau tim berjalan sama Yesus. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Oke, semuanya udah yakin ya, Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita ya. Sekarang saya mau tanya tentang tujuan. Bapak Ibu Saudara yang di grup sini kenapa ikut Yesus? Tolong dijawab. Spontan, relax, pastor gak marah, salah norma karena kita belajar. Kenapa ikut Yesus? Salah satu aja mewakili. Orang tuh gitu, spontan. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan. Bagus. Kalau yang grup ini, kenapa ikut Tuhan? Supaya selamat. Karena juru selamat, bagus. Yang di sini kenapa ikut Tuhan? Diwakili siapa aja? Salah satu boleh. Apa? Kasihnya absolut, luar biasa. Ikut Tuhan karena kasihnya absolut, benar. Yang ini? Karena dikasihi, luar biasa. Karena dikasihi, karena kasihnya absolut, karena juru selamat, karena, aku lupa yang ini. Karena apa? Boleh tolong dibantu? Karena mengasihi Tuhan. Bagus nggak? Bagus semuanya. Tapi tujuannya Tuhan tahu nggak apa? Matius 4 ayat 19, Yesus bilang gini, Jesus said, follow me and I will make you fishers of men. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sementara kita nyari Tuhannya gini, ya aku kan ikut Tuhan karena aku dapat keselamatan, karena aku sayang Tuhan, karena aku disayang sama Tuhan, karena kasihnya absolut. Nggak ada yang salah, tapi belum masuk ke tujuan yang benar. Tuhan bilang gini, aku tahu aku sayang sama kamu sayang sama aku tahu aku juru selamat, tapi nggak cukup di situ. Kalau kamu mau maksimal, kamu mau ngalami berkat kehidupan Tuhan ada dalam hidupmu, kamu harus dimuridkan supaya kamu jadi penjala manusia. Kamu yang diselamatkan dimuridkan supaya kamu bisa menyelamatkan orang lain. Kamu yang dulu orang berdosa sekarang bertobat dimuridkan supaya bisa menolong orang lain bertobat. Kamu yang rumah tangganya hancur sekarang dipulihkan, harus dimuridkan supaya bisa menolong rumah tangga yang lain. Kamu sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, sekarang dimuridkan supaya kamu bisa menyembuhkan orang lain.
Nggak ketemu. Makanya kita ikut Tuhan sering nyalain Tuhan. Kenapa ikut Tuhan gini-gini aja. Terus Tuhan juga ngomong gini. Gini-gini aja maksud lo apa? Gitu. Karena nggak ketemu tujuannya. Yuk hari ini semua tujuan tadi nggak ada yang salah. Untuk dapat jodoh, untuk diberkati, untuk diselamatkan. Karena dia juru selamat. Semuanya bagus. Tingkatkan. Supaya kita bisa jalan satu level sama Tuhan. Jalan, maju, maju, maju. Jadi teamwork yang luar biasa. Nah sekarang contoh kedua suami istri. Udah benar nih. Pokoknya itu suami udah pilihan saya, six pack, ininya hijau, biru, ada belahan di sini, pinter. Saya tanya apa aja dia bisa jawab, lucu. Terus saya punya istri yang luar biasa, mulus, lalat aja nempel ke pleset, udah perfect. Tapi kok kita sering kayak hidup tuh kosong, kita suka ribut yang gak tentu. Kemungkinan kita berdua gak mengejar tujuan yang benar. Tujuan pernikahan yang benar yang pertama supaya rupa Kristus ada dalam hidup kita. Si suami berlomba supaya istrinya lihat Yesus dalam hidupnya. Si istri berlomba maju dalam Tuhan supaya suami lihat Yesus dalam hidupnya. Orang tua bertumbuh dalam Tuhan dengan tujuan supaya anak-anaknya lihat Yesus dalam hidup mereka. Pertanyaannya sekarang, bapak-bapak lihat istrinya lihat apa? Senin nenek sihir, Selasa, nggak jelas deh Pak, ganti-ganti. Ibu-ibu, coba kalau nggak berani lihat suaminya, lirik aja dikit. Lihat Yesus nggak? Bu, lihat Yesus nggak? Susah jawab kita. Nah makanya sering problem dalam rumah tangga akhirnya pecah. Ada yang hidup sama-sama tapi cuma sekedar bertahan, ya udahlah. Nahan aja. Sayang, yuk tingkatin, punya tujuan yang sama, pasti kompak deh. Tujuan pernikahan yang kedua melahirkan keturunan ilahi. Kita berkorban gak apa-apa. Kita besarkan anak-anak jadi murid-murid Kristus. Itu tujuan pernikahan yang kedua. Dan yang ketiga, lewat pernikahan kita orang bisa lihat Yesus. Keluarga-keluarga lain dipulihkan dan datang sama Tuhan. Gak banyak keluarga hidup dalam tujuan pernikahan yang Tuhan kasih. Makanya apa? Mereka gak ngalami berkat kehidupan mengejar mereka. Contoh yang ketiga saya kasih tadi gereja. Bapak Ibu Saudara udah ada di gereja yang benar. Tujuannya apa? Sekarang kalau saya tanya, kenapa ke Gilgal? Deket pastor, tinggal ngesot doang di fik. Yang kedua, kenapa ke Gilgal? Iya sekalian jalan-jalan loh, kita tinggal di ujung bumi. Di sana kan makanan lagi enak-enak. Kenapa ke Gilgal? Khotbahnya bagus. Nggak ada yang salah. Tapi seringkali ada udah ke gereja. Gerejanya mungkin tapi takut GR nih. Kira-kira Gilgal oke nggak gerejanya? Benar. Tapi kenapa ada yang berbuah, ada yang enggak? Kan ada banyak orang gak ngerti. Mereka ada di Gilgal, tujuan dari Gilgal ada visinya supaya kita dimuridkan jadi jemaat yang kuat. Kuat secara rohani, kuat secara jasmani, kuat secara keuangan, kuat secara karakter, kuat secara hubungan. Waktu tujuan itu gak ketemu, selesailah kita. Maka kita bilang kok gereja gini-gini aja ya, kok gereja mentok ya, kok gereja gak bertumbuh. Karena tujuannya gak ketemu. Yuk. Apa yang sedang kita alami sekarang? Kalau kita ingin ngalami Tuhan perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya, yakinkan tujuan kita disamakan dulu. Tujuan kita ikut Tuhan sama tujuan panggil kita. Tujuan suami istri ini jadi satu, bukan karena supaya ada yang jagain. Ya biar ada yang ngurus-ngurus rumah lah, ada yang bantu-bantu. Ya cari aja pembantu untuk ngurus rumah. Ya supaya kebutuhan saya terpenuhi. Bukan itu pernikahan. GW Gilgal, ada sukacita. Nah yang berikutnya kita ke gereja mesti datang dengan sebuah visi. Nah teamwork ini akan terbentuk. Ini yang kedua. Jadi yang pertama memiliki teamwork yang benar. Kalau udah benar tujuannya disamakan. Nah yang ketiga. Ini yang paling penting. Melakukan pengorbanan yang benar. Melakukan pengorbanan yang benar. Tujuan timnya udah benar nih. Terus yang kedua apa? Tujuannya udah benar. Tapi kalau dua-duanya gak berkorban gak bisa. Loh kita bisa partner sama Tuhan, kita orang berdosa. Gak ada dari kita yang cari Tuhan, ingat Tuhan. Tapi Yesus turun dari surga ke dunia ini, ke bumi ini, disalib, mati, menderita supaya kita diselamatkan. Ada yang berkorban, makanya kita bisa bersatu. Kita bisa terima Yesus. Nah sekarang saya tanya dulu nih, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang memang sudah yakin ini rumah kita, Tuhan taruh kita di GBI Gilgal? Ya udah yakin aja. Berarti kita tim bukan? Sekali lagi. Berarti kita tim bukan? Oke. Sekarang saya minta bantuan 3 orang
yang memang rumahnya udah di GBI Gilgal dan merasa bahwa memang ini kita tim satu keluarga. 3 orang pria dan umurnya kalau bisa di bawah saya. Saya minta tolong 3 volunteers untuk maju ke depan. Tapi kalau nggak teamwork nggak apa-apa, jangan ditunjuk. Kan cuma aku cari yang teamwork. Umur saya 34 lewat 15 tahun. Jadi 49 lewat 8 bulan. Nah kalau bisa yang lebih muda dari saya 3 orang laki. Yang tadi udah angkat tangan kan? Musi itu loh, sesuai loh dengan perkataannya. Siapa yang yakin gereja di Gilgal? Yang ini teamwork. 3 orang gak ada yang muncul. Ayo 3 orang. Wah luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Yang meriah dong. Ini dari puluhan ribu yang angkat tangan cuma 3 yang berani maju. Luar biasa, luar biasa. Silakan. Namanya siapa? Henry, Pastor. Henry, usia? 32. Ya, lebih muda. Nama? Trihardi. Trihardi, usia? 28. 28. Clifton. 29. 29. Nih Bapak Ibu lihat, kita berempat seumur, deketan. Deketan. Oke, seumur ya. Oke, sekarang kita mau belajar bagaimana sudah punya tim yang benar, sudah punya tujuan yang benar, sekarang punya pengorbanan yang benar. Saya baca ayatnya, kalian tunggu di sini. Keluaran 17 ayat 8-14. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi mau perang pun dipilih. Nah kira-kira kalau kita teamwork nggak ada yang tersinggungan kan. Yang dipilih perang sama yang nggak terpilih. Mendingan yang terpilih perang atau nggak terpilih? Kalau yang nggak terpilih kan bilang gini, bro kita masih culun ya, nggak kepilih ya. Kayaknya nembaknya belum lurus. Tapi kalau udah kepilih, lebih bangga nggak? Sembari bangga dipilih, bro siap-siap istri kita janda muda kan pergi perang kan. Jadi mau dipilih nggak dipilih yang penting siapa yang nendang, nggak penting siapa yang nendang bola, yang penting gol terjadi. Oke? Nah kira-kira kita kan ada Joshua, dari 3 orang ini siapa yang cocok jadi Joshua? Atau sukarela kan teamwork ya, siapa yang mau jadi Joshua? Jangan tunjuk-tunjuk. Kamu wah luar biasa, bagus tuh inisiatif. Sampai mana tadi? Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Jos, ini pedang, bukan pedang biasa. Oke? Saya ajarin dulu. Kamu udah pernah perang sebelumnya? Belum. Nonton film silat udah pernah? Sedikit, oke. Jadi kamu perang terus karena perangnya sampai matahari terbenam. Oke, coba praktek dulu Pastor lihat. Teamwork ya kan? Oke. Itu yang gak usah dinyalain, oke. Siap ya? Oke. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya. Apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu yang mau jadi Harun siapa? Hur? Oke, Harun yang pernah kena kusta jadi putih kan? Oke, Harun sama Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ini Harun sama Hur sebelah Musa. Kamu perang terus aja. Terus. Yang ada antusias sedikit. Nanti kalau coach that's my team. That's my team. Oke. Saya suruh berhenti. Terus. Baru mau mulai. Kan Musa angkat tangan, ditopang. Ya topang. Kiri kanan kan. Kiri mana? Nah itu. Oke. Kira-kira terus
Siapa suruh berhenti terus saja? Itu musuhnya banyak ini, oke. Oke. Nah, kira-kira Harun sama Hur sama Joshua lebih enak mana? Bayangin ya, perang dari pagi sampai matahari terbenam. Zaman dulu belum ada deodoran antiperspiran. Itu udah kebaktian terakhir, cium apa? Terus si Harun bilang gini sama Hur, Hur, kok ada asem-asem ya katanya. Terus udah tambah siang kan, kataknya mulai basah kan, mulai netes kan. Tes, Run, hujan ya? Enggak, kok asin-asin ya katanya. Di saya asin pekat. Nah jadi mereka nih megangin gini, Saren. Terus saja. Nah, kamu nanti akan ngerti maksud saya apa. Terus saja, sampai capek pokoknya. Oke, sampai di sini. Bapak Ibu tolong jawab. Lebih enak jadi Joshua, Musa saya, Harun atau Hur? Siapa yang bilang lebih enak jadi Musa? Ini saya baru 4 kebaktian kali 3 menit nih. Pegal sekali. Harun sama Hur? Ciumin ketek bosnya? Enak apa? Terus dia pulangkan, papi, abis kan papi kerja apa sih? Ciumin ketek Musa kan? Nggak ada yang keren. Kalau si Jos terus, yang lebih cepat mati siapa? Si Joshua bisa mikir nggak? Enak-enak banget tuh orang tua bertiga cuma ngangkat tangan doang katanya. Kita yang perang resiko mati. So, apa yang kita bisa belajar di sini? Terus. Baru ditepukin tangan berhenti perang. Kenapa ikut tepuk tangan orang lagi perang? Nah, lihat. Bapak Ibu, saya tanya, Jos capek nggak? Capek nggak? Capek nggak? Enggak. Kamu berani nantang saya? Belum capek? Kalau saya sih capek. Pelajaran pertama, mau jadi suami sama berkorbannya. Mau jadi istri sama berkorbannya. Mau apa tukeran? Gendong anak 9 bulan sampai lahir? Mau Bu jadi suami cari duit di kantor, suami di rumah ngepel? Lu di rumah ngapain aja? Coba lu di rumah. Pendeta enak aja cuma pegang mic ngomong. Mau sekali-kali khotbah gantiin saya? Jadi jemaat ada berkorbannya, jadi pendeta ada berkorbannya. Jadi suami ada berkorbannya, jadi istri ada berkorban. Terus Tuhan Yesus sama kita lebih enak jadi Tuhan atau jadi kita? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita. Nah, saya baca ayat terakhir. Udah sayang, sini kita ngumpul lagi. Belum turun, kita bertiga baca ayat ini. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Dengar ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Mereka bukan cuma sekedar menang, tapi mereka menang total. Kenapa terjadi kemenangan total? Karena ada orang yang mau berkorban dengan benar sampai kemenangan terjadi. Kenapa ada kemenangan total? Karena ada orang-orang yang mau berkorban sampai kemenangan terjadi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita datang sama Tuhan. Ada 3 hal apa aja? Memiliki teamwork yang benar. Yang kedua, memiliki tujuan yang benar. Yang ketiga, memiliki pengorbanan yang benar. Ini yang membuat Gilgal bisa ada sampai ke usia 27 tahun. Ini yang membuat keluarga saya baru 20 tahun menikah, masih pengantin muda, bisa bertahan sampai saat ini. Dan ini yang membuat Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Aku tahu kalau ini dilakukan, perpecahan berhenti, perceraian berhenti, kutuk berhenti. Yang kami lihat di mana-mana ada berkat, ada kehidupan. Saya selalu bilang sama teman-teman, kita bisa beda, kita bisa ngalami tantangan. Kita semuanya antik, kita semua dikumpulkan jadi satu. Ingat, hubungan di atas segalanya. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.